Tiap kali pemilu digelar, tiap kali pula isu kecurangan mengemuka. Bak dua sisi mata uang, pemilu dan kecurangan selalu berdampingan. Di pemilu kali ini, sulit untuk memisahkan keduanya. Kelindahan keduanya bahkan sudah diduga terjadi jauh hari sebelum hari pemungutan suara pada Rabu 14 Februari lalu terjadi. Gelagat curang dimulai dari awal November 2023 saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersama hakim MK lainnya yang dengan gampangnya mengganti ketentuan batas umur calon wakil presiden pada awal November 2023. Terlihat dengan terang benderang, keputusan itu menguntungkan keponakan Anwar yang juga anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sehingga bisa menjadi calon wakil presiden di usianya yang masih belia. Begitu pula dengan bombardir bantuan sosial yang dilakukan pemerintah ke masyarakat di masa kampanye pemilu. Tak tanggung-tanggung, Presiden langsung yang membagikan berbagai bantuan itu dengan dalih niatan membantu masyarakat miskin. Presiden tak ambil pusing dengan kritikan sana-sini yang mengingatkan perbuatannya itu bisa menguntungkan putranya sebagai peserta Pilpres 2024. Melihat pucuk pimpinan pemerintahan seperti itu, aparat sipil negara atau ASN jadi berani melakukan hal yang sama. Di masa kampanye, banyak ASN yang menunjukkan ketidaknetralan. Sepekan sebelum pemungutan suara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN Agus Pramusinto menyebut ada 5 provinsi dengan jumlah pelanggaran netralitas terbanyak. Kelima provinsi itu adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Dugaan kecurangan kian menunjukkan jati dirinya di puncak pemilu saat proses pemungutan suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pertama kali mendapat laporan dari pemungutan suara di luar negeri, mulai dari banyaknya pemilih yang tak dapat menggunakan hak suara mereka lantaran surat suara yang sudah habis, hingga surat suara yang sudah tercoblos sebelum sampai di tangan pemilih. Tak berhenti sampai di situ, laporan terus mengalir dari proses pemungutan suara di dalam negeri. Bawaslu menemukan sedikitnya 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dari 19 masalah itu, 13 diantaranya permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Bukan cuma temuan surat suara yang telah tercoblos saat pemungutan suara. Masih banyak lagi tingkah kecurangan. Diantaranya yang terbaru ialah di 2.413 tempat pemungutan suara atau TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilih mereka lebih dari 1 kali. Lalu 2.271 TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih atau penyelenggara pemilu. Selain itu, di 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dengan mengarahkan pilihan pemilih baik oleh tim sukses, peserta pemilu maupun penyelenggara. Besarnya jumlah pelanggaran dalam proses pemungutan suara itu menunjukkan totalitas upaya pihak tertentu untuk menang. Segala cara dikerahkan untuk mencapai kekuasaan. Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei hingga kemarin menunjukkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus mendominasi suara lebih dari 50%. Terpaut jauh dari pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Presiden pun telah memberi ucapan selamat kepada Prabowo Gibran atas hasil hitung cepat tersebut, seakan kemenangan sudah di pelupuk mata. Presiden juga menyerahkan semua pelanggaran yang mewarnai pemilu untuk segera diselesaikan Bawaslu, termasuk MK untuk menyidangkan sengketa hasil pemilu. Bola saat ini ada di tangan Bawaslu. Kita tunggu saja sejauh apa keberanian Bawaslu menuntaskan berbagai permasalahan yang berbau kecurangan itu. Publik pastinya tak mau lagi melihat Bawaslu yang cuma duduk manis saat pembagian bansos digencarkan Presiden di masa kampanye. Publik ingin menyaksikan hukum masih bisa ditegakkan. Rakyat berharap pemilu kali ini bukan pemilu paling brutal dalam soal kecurangan dan pelanggaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.